Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Al-Farabi dengan nomor induk 170703021. Saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu benarkah keanekaragaman ikan di waduk lebih tinggi ketimbang di sungai? Kalau kita melihat bahwasanya memang benar bahwasanya keanekaragaman di waduk itu lebih tinggi. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwasanya banyak masyarakat itu yang membudidaya berbagai jenis ikan itu di waduk. Kalau di sungai mungkin di daerah sungai A misalnya itu hanya ada satu ataupun dua jenis ikan. Namun jika di waduk yang besar, masyarakat itu kan memelihara ataupun membudidaya beragam jenis ikan, sehingga tingkat keanekaragaman ikan di waduk itu lebih tinggi. Namun tidak semua keanekaragaman di waduk itu lebih tinggi. Namun bisa juga keanekaragaman di sungai itu lebih tinggi jika memang di situ ekosistemnya itu beragam, ekosistem ikan itu beragam. Nah, jadi jika memang di waduk itu bisa lebih tinggi karena itu kan buatan. Kalau di sungai itu kan alami. Jadi bisa dipastikan di sungai itu hanya ada beberapa jenis ikan karena kan nggak mungkin bercampur-campur ikan di situ. Otomatis ya yang memang bertahan saja yang memang ada di sungai tersebut. Kalau di waduk masyarakat bisa membudidaya beragam jenis ikan, tidak harus satu jenis, dua jenis, tiga jenis, namun bisa belasan jenis. Nah, seperti itu karena ada campur tangan dari manusia. Saya akan menjawab soal nomor 2, benarkah pembangunan PLTA pembangkit listrik tenaga air dapat mengganggu kelestarian ikan ya, ataupun memusnahkan kelestarian ikan? Ya, yang pertama kita bisa melihat dari sisi positifnya. Sisi positifnya adalah ketika dibangun PLTA, otomatis pasokan listrik di suatu daerah itu akan terbackup dengan adanya pembangkit listrik tenaga air yang bisa saja dibangun oleh pemerintah melalui kontraktor yang ditunjuk untuk mengkaji ulang tentang sumber daya listrik di daerah tersebut. Dengan dibangun PLTA maka akan terbackup. Kemudian sisi positifnya adalah jika memang pembangunan PLTA itu tidak didasari dengan kajian-kajian lingkungan misalnya, ataupun sengaja melanggar lingkungan, melanggar aturan-aturan lingkungan seperti misalnya AMDAL, itu dapat mengakibatkan kerusakan alam karena kan pembangunan itu membutuhkan yang namanya pembebasan lahan di sekitar. Mungkin hutan-hutan itu akan terkena imbasnya. Dan juga ketika itu sudah dibangun, saya membaca berita itu ada kurangnya debit air setelah dibangun PLTA. Otomatis kan perairan itu menjadi terganggu dan warga pun mengeluh. Saya membaca berita tersebut di salah satu media. Nah, mungkin sebaiknya sarannya apa? Sarannya adalah mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan pembangunan PLTA. Jangan sampai pembangunan PLTA yang berdampak bagi pasokan energi listrik itu bisa merusak manfaat lainnya yang ada sebelum PLTA itu berdiri. Maksudnya seperti keanekaragaman ikan ataupun hewan-hewan lainnya dan juga lingkungan sekitar. Mungkin itu perlu dikaji ulang dengan dengan kajian di dalam AMDAL tentunya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. PLTA penting, kelestarian ikan juga penting. Tadi saya sudah menyinggung di soal nomor 2 bahwasanya jalan tengahnya adalah dengan memperhatikan kajian-kajian dengan masyarakat setempat, dengan pegiat lingkungan, mahasiswa, aktivis, dan pemerintah tentunya, untuk dikaji bersama efek ataupun multi efek ya yang akan terjadi ke depannya sedang dibangun ataupun setelah dibangun PLTA itu, ataupun masyarakat dan juga pihak pemerintah itu bisa mencari jalan tengah bagaimana solusi jika memang PLTA ini sangat dibutuhkan oleh desa. Bagaimana solusinya agar meminimalisir kerusakan lingkungan, karena seperti kita ketahui pembangunan itu otomatis akan mengganggu lingkungan sekitar karena adanya bisa jadi itu disebabkan karena proses pembangunan yang memang mengganggu lingkungan sekitar, ataupun setelah terjadinya PLTA itu akan berdampak seperti yang saya bilang tadi adalah kekurangan debit air yang bisa mengganggu ekosistem ikan di air. Dan juga tentunya warga juga akan terganggu dengan adanya PLTA.
Saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu penggunaan keramba jaring apung lebih banyak mudaratnya. Saya akan menjawab, yang pertama adalah penggunaan keramba jaring apung itu kan artinya banyak dari sisi manfaatnya, yaitu mempermudah panen, ya, lebih efisien dalam memanen ikan, dalam memudidaya ikan, kemudian lebih melindungi ikan dari predator lain karena dia sudah dibuat seperti ekosistem buatan, ya. Mungkin kawan-kawan bisa mencari keramba jaring apung bagaimana bentuknya, itu seperti jaring, tapi ada kekurangannya, yaitu jika jaring-jaring itu putus ataupun koyak, itu bisa menyebabkan ikan-ikan itu keluar. Otomatis kan dia sudah tidak terjaga lagi dalam jaring, ataupun mungkin ada kepiting yang mencoba masuk dalam jaring, otomatis kan ikan-ikan akan keluar. Juga ada itu kekurangannya. Mungkin kalau saya bicara mudaratnya, mungkin saya belum melihat bahwasanya ada mudaratnya.